Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsa Diva Zulfiana, mahasiswa Universitas 11 Maret, jurusan Manajemen Pemasaran. Pada video ini saya akan membahas salah satu materi penting dalam mata kuliah Direct Marketing. Jadi pemasaran langsung atau yang lebih dikenal dengan sebutan direct marketing adalah pendekatan komunikasi pemasaran yang memungkinkan perusahaan menyampaikan pesan secara langsung kepada konsumen tanpa harus melalui perantara seperti agen, distributor, atau media massa. Konsep ini menekankan interaksi satu lawan satu yang bertujuan membangun hubungan yang lebih pribadi antara brand dan konsumen. Awalnya, metode ini banyak dilakukan secara fisik melalui kunjungan langsung ke rumah atau penawaran tatap muka. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, saluran direct marketing ini telah menambah ke ranah digital seperti email marketing, notifikasi aplikasi, hingga pesan yang dipersonalisasi di media sosial. Perkembangan media digital telah mengubah wajah direct marketing secara drastis. Kini perusahaan dapat menyampaikan informasi secara instan dan terukur kepada konsumen hanya dengan beberapa klik. Tidak hanya itu, jangkauan yang lebih luas dan kecepatan distribusi pesan membuat perusahaan dapat menyesuaikan pesan dengan kebutuhan individu. Konsumen tidak perlu lagi menunggu brosur diantar ke rumah, cukup membuka email atau aplikasi. Maka informasi tentang produk dan promosi yang tersedia. Hal ini menjadikan direct marketing sebagai strategi yang semakin relevan dalam era komunikasi digital. Keunggulan utama dari pemasaran langsung terletak pada kemampuannya untuk menargetkan konsumen secara spesifik dibandingkan dengan iklan massal yang bersifat umum. Direct marketing memungkinkan perusahaan menyasar segmen pasar tertentu dengan pesan yang telah disesuaikan. Efisiensi ini membuat biaya yang dikeluarkan lebih terkontrol karena hanya ditunjukkan kepada individu atau kelompok yang benar-benar potensial untuk membeli. Dengan kata lain, perusahaan tidak perlu menghabiskan sumber daya untuk menjangkau orang yang tidak tertarik pada produk mereka. Maaf guys, bentar. Namun, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kualitas data pelanggan yang dimiliki oleh perusahaan. Data menjadi pondasi utama dari semua aktivitas dalam direct marketing. Tanpa informasi yang akurat dan terstruktur dengan baik, sangat sulit untuk mengetahui siapa konsumen ideal dan apa kebutuhan mereka. Data ini mencakup nama, alamat, riwayat pembelian, preferensi produk, hingga kebiasaan belanja. Dengan data yang baik, perusahaan dapat membuat penawaran yang benar-benar relevan dan meningkat peluang konversi. Pentingnya data dalam pemasaran langsung juga menuntut perusahaan untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam penggunaannya. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap privasi digital, perusahaan tidak boleh sembarangan mengakses dan memanfaatkan data konsumen. Oleh karena itu, penerapan sistem opt-in and opt-out menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap konsumen diberi pilihan untuk menerima atau menolak komunikasi dari perusahaan. Hal ini juga membangun kepercayaan jangka panjang. Tingginya minat terhadap direct marketing juga didorong oleh perubahan perilaku konsumen. Saat ini, konsumen memiliki lebih banyak pilihan dibanding sebelumnya. Mereka juga semakin kritis, selektif, dan cenderung membandingkan produk sebelum memutuskan membeli.
Dalam situasi seperti ini, pemasaran langsung menjadi solusi yang tepat karena memungkinkan komunikasi yang lebih personal, fleksibel, dan efisien. Konsumen merasa lebih dihargai ketika pesan yang mereka terima sesuai dengan kebutuhan mereka secara spesifik. Dalam praktiknya, perusahaan perlu melakukan berbagai cara untuk mengumpulkan data konsumen yang relevan. Beberapa metode yang sering digunakan adalah melalui riset pasar, formulir survei, atau pencatatan transaksi pelanggan. Selain itu, perusahaan juga bisa mendapatkan data dari platform digital seperti situs web, aplikasi, dan media sosial. Data tersebut kemudian diolah untuk memahami pola konsumsi dan membentuk segmentasi yang akurat. Semakin lengkap data yang dimiliki, semakin pula kualitas pesan yang bisa disampaikan. Sumber data pelanggan dapat berasal dari dua kategori besar, yaitu sumber internal dan eksternal. Sumber internal mencakup data yang diperoleh dari aktivitas perusahaan sendiri, seperti hasil survei pelanggan, formulir keanggotaan, atau riwayat transaksi. Sementara itu, sumber eksternal dapat berasal dari penyedia data pihak ketiga, riset industri, atau informasi publik yang tersedia secara daring. Penggabungan kedua jenis sumber ini membantu perusahaan untuk membentuk gambaran menyeluruh tentang pelanggan mereka. Jenis informasi yang dikumpulkan sangat beragam, tergantung pada jenis produk dan pasar yang dituju. Untuk pasar konsumen langsung atau B2C, data yang dicari mencakup nama, usia, alamat, hingga gaya hidup dan minat. Sementara itu, untuk pasar antar bisnis atau B2B, informasi seperti jenis industri, jumlah karyawan, pendapatan perusahaan, serta pengambilan keputusan menjadi hal yang sangat penting. Semua informasi ini akan mempermudah perusahaan dalam menyusun pesan dan memilih pendekatan yang paling sesuai. Komunikasi yang dilakukan dalam direct marketing memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, membangun hubungan. Yang kedua, mengarahkan konsumen menuju pembelian. Yang ketiga, mempertahankan loyalitas. Dan yang terakhir, memperbaiki komunikasi jika terjadi kesalahan atau ketidakpuasan. Proses komunikasi tidak berhenti setelah konsumen membeli, tetapi terus berlanjut agar hubungan jangka panjang dapat terjalin. Strategi yang berkelanjutan ini menjadi pembeda antara pemasaran langsung dengan strategi promosi lainnya yang bersifat satu arah dan jangka pendek. Agar komunikasi dalam pemasaran langsung berjalan efektif, perusahaan perlu menetapkan tujuan yang SMART, yaitu spesifik, measurable atau terukur, achievable atau dapat dicapai, dan yang selanjutnya realistic atau realistis, dan time, berjangka waktu. Dengan menggunakan pendekatan ini, setiap kegiatan pemasaran memiliki arah yang jelas dan hasil yang dapat dievaluasi secara objektif. Tujuan SMART membantu tim pemasaran untuk tetap fokus dan terhindar dari tindakan yang tidak relevan atau membuang anggaran. Pengelolaan anggaran juga merupakan bagian penting dalam strategi direct marketing karena metode ini melibatkan interaksi langsung dan sering kali menggunakan berbagai saluran komunikasi. Perusahaan harus dapat menghitung dengan tepat antara biaya yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Oleh karena itu, dibutuhkanlah analisis perencanaan yang mencakup strategi jangka pendek dan jangka panjang, serta perbandingan antara biaya per pesan dengan tingkat respons dan konversi pelanggan.
Selain soal anggaran, kreativitas dalam merancang pesan juga menjadi satu penentu kesuksesan. Pesan dalam direct marketing harus bersifat personal, menarik, dan menyampaikan manfaat produk secara jelas. Konten yang berorientasi pada solusi nyata akan lebih cepat menarik perhatian konsumen. Penyesuaian bahasa dan gaya penyampaian dengan karakteristik audiens juga penting agar pesan terasa lebih dekat dan membangkitkan emosi yang relevan. Dalam menentukan saluran komunikasi, perusahaan dapat memilih antara media tradisional dan media digital. Media tradisional seperti televisi, radio, surat pos, dan majalah masih digunakan dalam beberapa kasus, terutama untuk menjangkau kalangan yang belum terbiasa dengan internet. Sementara itu, media digital seperti email, media sosial, dan aplikasi mobile menjadi pilihan utama karena memungkinkan interaksi dua arah yang cepat, fleksibel, dan berbiaya rendah. Pemilihan saluran harus berdasarkan pada kebiasaan dan preferensi target pasar. Setiap kampanye pemasaran harus diukur efektivitasnya. Dalam direct marketing, beberapa indikator yang digunakan adalah model AIDA. A. Attention, I. Interest, D. Desire, yang terakhir A. Action. Untuk media konvensional serta metrik digital seperti click-through rate, jumlah kunjungan ke situs web, dan conversion rate. Selain itu, evaluasi juga dapat dilakukan melalui peningkatan penjualan, loyalitas pelanggan, dan perbandingan antara biaya dan laba atau ROI. Evaluasi ini membantu perusahaan menyampaikan strategi pada kampanye berikutnya. Dan yang terakhir di sini ada segmentasi pasar dan pemahaman terhadap profil pelanggan menjadi komponen vital dalam direct marketing. Segmentasi memungkinkan perusahaan membagi pasar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih homogen berdasarkan usia, gaya hidup, lokasi, atau perilaku belanja. Sementara itu, profiling membantu perusahaan mengenali karakteristik pelanggan ideal mereka dengan memahami posisi pelanggan dalam tangga loyalitas dari suspek hingga advokat. Perusahaan dapat merancang pendekatan yang sesuai dengan tingkat keterlibatan mereka terhadap brand. Kemudian ini dalam praktiknya perusahaan itu juga perlu melakukan berbagai cara ya untuk mengumpulkan data konsumen yang relevan. Beberapa metode yang digunakan adalah melalui riset pasar, formulir survei, atau pencatatan transaksi pelanggan. Selain itu, perusahaan juga bisa mendapatkan data dari platform digital seperti situs web, aplikasi, dan media sosial. Data tersebut kemudian diolah untuk memahami pola konsumsi dan membentuk segmentasi yang akurat. Semakin lengkap data yang dimiliki, semakin baik pula kualitas pesan yang akan disampaikan. Itulah penjelasan singkat mengenai materi direct marketing yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman semuanya lebih memahami konsep dan strategi yang digunakan dalam dunia pemasaran. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.
Dari saya Irsa Diva Sulfiana pamit undur diri dan meminta maaf jika ada salah kata atau masih ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.